Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Oke, tema kita kali ini mengenai keuangan ya. Ini requestan dari subscriber, tapi dia mau keuangan tiap hari. Waduh, kalau tiap hari repot ya. Karena pribadi jadi bisain personal reading ya. Di sini saya secara umum untuk keuangan bukan tiap hari ya, tetapi keuangan untuk apa ya, kalau dibilang entah sudah terjadi ataukah ke depan ya. Jadi kamu di sini lebih apa ya, kalau dibilang bisa memprediksi keuangan kamu ke depannya. Kira-kira apa pesan semesta tentang keuangan kamu ya? Ini untuk umum. Terkhusus untuk kamu yang mendengarkan, karena kamu datang ke channel saya, bukan saya yang manggil, kata hatimu. Jadi ya ini untuk dirimu ya. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidup ini ya tidak pernah terjadi begitu saja. Semua sudah dirancangkan semesta. Jadi bersyukurlah kalau kamu bisa mendapatkan pesan semesta ini untuk bisa lebih waspada di hari esok atau berjaga-jaga ya. Semoga readingannya bagus ya. Tentang keuangan kamu. Kita lihat nanti keuangan kamu bagaimana di hari esok sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang keuanganmu. Apa yang ingin semesta sampaikan tentang keuanganmu? Kita lihat. Keuangan kalian ya, teruntuk yang mendengarkan. Oke, di sini ada Five of Wands. Wah, ada Four of Pentacles, Queen of Cups, ada Eight of Wands, the Star, Judgment, the World, Four of Cups. Oke. Wow. Pesan semesta di sini kepada kamu untuk hari mendatang ataupun mungkin sudah terjadi ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Kalau belum terjadi, lebih waspada saja ya. Ada yang bilang, Kak Ica kok ramalannya kok agak-agak gimana gitu ya. Ini bukan ramalan saya ya, atau kalau dibilang bukan pesan saya. Ini pesan semesta kepadamu untuk hari esok ya. Jadi keuangan di sini kamu akan mendapatkan uang ya, rezeki ya. Tetapi hati-hati, kalau kamu salah kelola ya, bisa-bisa kamu masuk dalam kehancuran. Kehancuran apa, Kak Ica? Ya mungkin dililit hutang ya, ataupun apapun. Kita lihat di sini ya. Jadi untuk di sini semesta mau kasih tahu kepada kamu bahwa harus bisa lebih hemat ke depannya, ataupun mungkin saat ini. Kenapa? Karena kebutuhan mendadak banyak, kebutuhan tak terduga banyak ya. Bicara kebutuhan di sini, kamu harus lebih hemat, harus bisa lebih memanage keuangan dengan baik. Kenapa? Karena biaya hidup, biaya tak terduga, ya, biaya anak sekolah, kebutuhan anak juga, apalagi kalau ada baby, ya. Kebutuhan tak terduga ini artinya apa, Kak? Mungkin sakit, ya. Kalau kebutuhan umum kan kita sudah tahu ya, untuk makan berapa budgetnya, untuk dalam artian contohnya mobilisasi ya.
kita mau ke kantor berapa, biayanya anak sekolah berapa, itu kan kita udah bisa budgetkan. Terus untuk kalau mau dibilang listrik, pulsa, air, itu kita bisa budgetkan. Tak terduganya nih yang tiba-tiba dadakan, ada list, contoh ya, ada sumbangan, entah sumbangan apapun ya, ataupun mungkin kondisinya tadi anak sakit, atau kamu yang sakit, atau keluarga yang sakit, itu harus ada biaya tak terduga, kamu harus sisihkan. Tapi kalau nggak ada duitnya gimana? Ya harus. Makanya gaya hidup itu harus dikurangi, diturunkan aja. Kalau kamu punya barang-barang yang nggak dipakai, dijual aja, daripada bikin sampah di rumah. Maaf ya, bukan sampah dalam artian apa, tetapi kalau barang terlalu banyak di lemari dan tidak dipakai, cuman ditaruh di situ, itu sudah kategori sampah. Kenapa? Dia berdebu atau rusak karena tidak dipakai. Itu kategori sampah ya. Karena kita nggak butuh, tapi masih kita simpan. Atau kalau dibilang itu mungkin sudah sempit, sudah lusuh, kita masih simpan. Bisa kita jadi berkat buat orang. Kita jual setengah harga, mereka senang, mereka happy, kita pun happy, dapat duit. Dibandingkan taruh di situ aja, akhirnya rusak, nggak dipakai, dimakan tikus. Ini contoh ya. Entah kamu jual tas kamu, jual baju kamu, jual apa gitu yang tidak dipakai, yang sudah kamu nggak butuhkan. Bukan berarti jual semuanya ya, tidak. Ini jual barang-barang yang ada di rumah, kamu berbenah untuk bisa menghasilkan uang. Ya. Supaya energi di dalam rumah itu juga bagus. Ibaratkan kalau kita terlalu banyak barang yang jelek ataupun tidak dipakai, itu tuh energinya kurang bagus. Ya. Ibaratkan sampah di dalam tubuh kita banyak itu kan, macet kita punya perut itu ya, kok macet sih, apa ya bahasanya ya, mampet mungkin ya, kalau mau dibilang, pasti kan kita nggak enak kalau kita tidak bisa mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh kita. Sama, rumah juga energi seperti gitu. Kalau barang-barang yang saya bilang kategorikan sampah ya, apalagi kalau sudah berdebu, sudah lusuh, wah itu bisa ke penyakit juga. Bicara energi ini kita tidak bisa lihat, tetapi kita bisa merasakan. Kita hirup udara udah panas, rumah panas ya. Terus apa lagi? Ya pokoknya intinya seperti gitu. Terus berdebu, banyak barang di rumah, itu kan kayak macam bagaimana gitu. Ya, berbenahlah sedikit. Ini semesta yang bilang, bukan saya ya. Kamu mau dengar silahkan, tidak ya terserah. Karena kita bicara keuangan, ini bicara tentang energi juga. Jadi kalau energi di dalam rumah sirkulasinya kurang bagus, ya kamu mencari uang juga itu akan berpengaruh. Kenapa? Kamu nggak nyaman. Sudah nggak nyaman di rumah, bawa keluar ya nggak nyaman juga untuk memancing energi uang. Karena uang itu bersinergi dengan energi manusia, di mana manusia harus nyaman supaya dia betah lama bersamamu. Gitu ya. Jadi bicara kebutuhan di sini semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih hemat ke depannya. Ataupun mungkin sudah terjadi, anak sekolah punya kebutuhan banyak, beli baju, beli sepatu, beli ini, beli itu, uang pendaftaran dan lain-lain. Ya, yang mungkin kamu budgetkan, cuman budgetkan 5 juta, ternyata tak terduganya 2 juta, yaitu 7 juta. Kamu harus lagi pinjam lagi. Nah ini step by step harus diminimkan, terutama pembelanjaan yang tidak penting atau gaya hidup. Di sini semesta mau bilang kayak hidup kamu. Jangan ikut-ikutan. Contohnya ya, di sini kan saya bilang di sini ada terima gaji atau terima gaji 13 atau menerima apa kalau pokoknya kalau dibilang kondisi saat ini akan ada uang masuk ya, bagus ya. Entah gaji 13, entah gaji apa ya, atau kamu nggak punya pekerjaan akhirnya dapat pekerjaan, kamu kemarin usaha mulu sepi sekarang ramai, kita kan nggak tahu kan. Tetapi ini yang semesta sampaikan, kalau ada uang ditabung, jangan sampai nggak ada uang bingung ya. Jangan terlalu hedon, sekarang lebih banyak hemat Kak Ica. Tapi kan kalau hemat terlalu begini juga energi nggak bagus Kak Ica. Kan Kak Ica yang ajar bilang kalau kita tuh harus bisa dibilangnya berbagi. Iya berbagi, tetapi tercukupi dulu dirimu. Kalau kamu berbagi dan dirimu tidak nyaman, ngapain? Iya kan? Artinya kita memberi dengan ikhlas. Memberi dengan ikhlas berarti artinya apa? Kita happy memberi. Kalau kita memberi dengan tidak ikhlas, lebih baik nggak usah sekalian memberi. Gitu loh maksudnya ya. Jadi setiap kita memberi harus dengan ikhlas, dengan sukacita. Itu yang saya maksud. Supaya apa? Energinya up. Tetapi kalau kamu bersungut-sungut, memberi dengan tidak ikhlas, ya sama saja kamu anggap aja buang duit. Ya.
Jadi kalau memang kamu tidak ikhlas, jangan memberi. Dan kamu kalau seandainya kamu tercukupi kebutuhanmu, baru kamu bisa memberikan ke orang lain. Jadi tercukupilah dulu kebutuhanmu. Selama kamu bahagia, kamu akan menjadi berkat buat orang lain. Ingat, berkat buat orang lain itu bukan hanya kita kasih duit. Bersedekah bukan hanya kasih duit. Bersedekah itu banyak, kita kasih tenaga, pikiran, waktu. Intinya kan seperti gitu. Jadi jangan hanya duit-duit saja. Ya. Jadi seperti gitu yang sama-sama sampaikan, harus bisa lebih hemat ke depannya. Ke depan ini banyak kebutuhan tak terduga. Jadi hemat-hematlah kamu ya yang mendengar. Jangan sudah dengar bingung ya. Habis itu besok ada uang langsung boros. Disimpan-simpan ya. Di sini juga semesta mau sampaikan kepada kamu yang tadi saya bilang gaya hidup. Kamu nggak usah beli mobil, ada beberapa yang mau beli mobil, bukan berarti saya bilang ini ya. Jangan sampai di sini ada sales mobil ya, baru Kak Ica kok bicara gitu. Itu kan mata pencarian saya juga, bukan maksudnya ya terserah lah. Tetapi ini khusus untuk kalian yang mau membeli barang-barang mewah dalam tanda kutip ya. Maaf, bukan saya mau apapun, tetapi itu hak kalian. Tetapi di sini semesta mau sampaikan untuk kalau tidak terlalu butuh jangan dibeli. Apalagi kalau kredit, bahaya. Ya, kalau beli rumah Kak Ica, kalau kamu memang butuh rumah untuk tinggal ya nggak apa-apa, yang penting. Tapi kalau memang belum butuh rumah, kamu sudah mau beli rumah, ngapain? Kak, untuk investasi, kamu lihat aja orang sekarang banyak jual rumah mau investasi untuk saat ini ya. Saya nggak bilang ke depannya, untuk saat ini. Tapi kalau kamu memang mampu ya silahkan. Ya, nggak usah beli barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Kalau kamu macam contoh, kayak saya harus butuh mobil karena anak saya sudah 5, oke nggak apa-apa. Selama dibutuhkan tidak apa-apa. Tapi ini kan energinya paling banyak yang saya merasakan nih energi yang tidak butuh tapi yang memaksakan diri. Jadi saya bicara untuk orang-orang yang tidak butuh barang-barang mewah itu tapi memaksakan diri dengan cara kredit. Apalagi saya lihat di sini ada banyak orang energinya hutang kartu kreditnya numpuk. Ya kalau bisa bayar uang cash. Kalau tidak ada uang cash ya jangan kredit. Itu kredit kan berarti kamu sama saja membuat otakmu itu nanti stres untuk membayar. Kalau apalagi sudah banyak sekali hutangmu. Hutang kartu kredit ada, hutang di orang ada, hutang di sini ada, hutang di situ ada. Ya, itu akan tambah mumet, pusing. Jadi kalau dibilang bicara hutang, kartu kredit dan macam-macam itu harus dilunasi dulu. Lunasi step by step. Ya. Jadi kita bicara hutang piutang. Kalau kamu punya piutang, tagih. Ya, itu salahmu sendiri, siapa suruh memberikan. Dan kalaupun seandainya ada orang yang mau minjam, ya kamu harus berkata bahwa maaf saya lagi kosong. Harus berani berkata tidak. Kalau tidak nanti ya kamu akan stres sendiri yang menjadi pengemis atas hakmu. Ini yang semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tegas tentang keuangan. Kita bicara tentang keuangan di sini ini agak riskan. Bahkan mungkin bisa menjadi timbul masalah. Karena apa? Kondisinya saat ini keuangan negara tidak baik-baik saja. Jadi akan berpengaruh ke keuangan kantong kalian masing-masing. Gitu ya. Jadi harus mengerti ya. Kalau orang tuanya sakit, pasti dampaknya juga ke anak-anak. Anak-anak gak nyaman, stres ya. Intinya kan seperti gitu. Kalau di dalam rumah orangnya lagi ribut-ribut, pasti orang dalam rumah tuh gak nyaman semua. Nah sama, keuangan negara ini lagi kurang bagus. Ya. Jangankan negara kita, seluruh dunia gitu ya. Jadi ya berdampak juga ke kalian. Jadi harus lebih waspada untuk mengeluarkan pengeluaran yang tidak penting. Dan kebutuhan tak terduga ini banyak. Jadi kalau bisa 10% atau 5% kamu sisihkan dari penghasilanmu untuk kebutuhan jangka panjang, yaitu kebutuhan tak terduga. Harus ada sedikit, jangan dikasih habis. Kamu punya celengan kan? Nah, tuh celengan-celengan yang sekarang kondisinya lagi bagus tuh, yang ada target-target dalam sebulan berapa ya. Itu saja yang semampu kamu. Contohnya ya, uang 10.000, 20.000. Ingat, uang kecil itu ada, uang besar itu ada karena uang kecil. Kamu tabung 10.000 nggak lama ya udah 1 juta. Ini contoh. Atau kalau kamu mampu uang 100.000, nggak lama udah dapat 10 juta. Kita kan nggak tahu rezeki kita dapat dari mana. Tapi kalau 100.000 terlalu memberatkan kamu, ya sudah 10.000, 2.000 ya. Intinya kan gitu. Dibandingkan nggak ada sama sekali tabungan tak terduga kamu. Dikumpul-kumpul, akhirnya jadi bukit. Gitu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih hemat dalam kebutuhan ya, biaya hidup, anak sekolah ya. Terus juga hutang ini harus lebih tegas ya.
jangan terlalu banyak kredit, jangan banyak hutang. Kalau sudah terjadi ya lunasi, tapi kalau belum terjadi ya jangan mengambil-ambil dulu, karena kondisinya nanti kamu terjebak dalam atau stres karena membayar angsuran. Terus bagaimana kita mau usaha, Kak Ica? Ya lihat dulu usahamu, kalau lancar ya nggak jadi masalah. Atau kalau memang kalau mau usaha ya usaha sesuai dengan kemampuanmu, jangan memaksakan diri dengan mau high class. Ya, sesuai kemampuan. Sekarang kita nggak perlu lapak kok untuk kalau mau kerja, di rumah aja yang penting ada internet. Sekarang fasilitas sudah bagus loh, ya. Teknologi, kita menggunakan teknologi di rumah aja, kita bisa jadi konten kreator, dapat duit, tinggal rebahan ya. Contohnya ya, kita rebahan aja, bikin satu konten bisa rebahan bisa sampai 10 tahun. Kalau memang konten kita masih nonton, kita kan masih bisa dapat duit, walaupun mungkin kecil, tapi ya setidaknya ada. Kita harus kerja cerdas. Orang yang bodoh yang tidak hanya mau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Orang di rumah aja bisa berpenghasilan, kenapa kita harus pergi keluar rumah untuk mencari uang gitu. Ini contoh ya. Kalau orang memang punya motivasi tinggi, pasti dia akan mengikuti perkembangan zaman. Ya, dan harus tegas dalam berkata tidak. Gitu ya. Kalau tidak tegas ya kamu yang nanti pusing sendiri menagih-nagih. Ya, kalau memang mereka sudah dibilangnya sudah hutang sama kamu, ya kamu harus berani untuk menagih. Kalau tidak ya siap-siap aja mereka pura-pura lunas atau pura-pura lupa. Ya itu kembali lagi kepada dirimu. Nah itu, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih berhemat dan harus bisa lebih tegas dalam pengelolaan uang ya. Kedepannya akan jauh lebih banyak pengeluaran tak terduga, nih hati-hati. Seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.